Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi- wa min sayyiatina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bertemu lagi dengan saya di channel Semua Bermanfaat dengan saya Tarmizi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ini mitologi. Ya, bisa dibaca. Kurang jelas ya. Nah, saya bacakan. Kerangka buku dan metodologi penulisan. Dia sampaikan beberapa poin yang ditulis oleh guru kami Sinsi Abu Muhammad Faiz Al-Kianji. Kemudian dengan ditulisnya buku ini, janganlah hendaknya kita berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk menjaga tubuh kita dengan berbagai macam penyakit cukuplah sudah kalau kita menggunakan apa yang ada di buku ini saja. Sehingga mengesampingkan nasihat dari para alim ulama kita untuk selalu senantiasa berdoa demi kesembuhan dan mengobati penyakit dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga janganlah mengabaikan pertolongan dari para ahli peracik tanaman obat yang kompeten di bidangnya dan para ahli kesehatan dokter yang menggunakan obat dengan penelitian secara ilmiah. Adapun kemudian maksud ditulisnya buku ini, kami hanya sekedar memberi penjelasan dengan berharap dapat memberi jalan keluar bagi mereka yang hendak mendalami ilmu kedokteran timur. Dan juga bagi mereka yang punya alasan tersendiri kerana ingin berobat secara tradisional alamiah. Maka dengan jalan ini kami membantu menunjukkan metode yang sederhana ini. Kemudian untuk metode penyusunan buku ini adalah 1. At-Tibun Nabawi. Kami menuangkan dari buku Tibun Nabawi sebagai acuan pokok baik pembagian penyakit, tugas para dokter, dan penggunaan sebagai obat. Metode 2. Metode pengobatan timur klasik. Dalam arti, metode pengobatan yang disebutkan di sini selain dari At-Tibun Nabawi, kami juga memberi penjelasan dengan metode pengobatan tradisional klasik yang tidak masuk pada kedokteran barat konvensional ataupun perdukunan klinik. Metode pengobatan timur klasik adalah dalam arti metode pengobatan yang disebutkan di sini selain dari At-Tibun Nabawi, kami juga memberi penjelasan dengan metode pengobatan tradisional klasik yang tidak masuk pada kedokteran barat konvensional ataupun perdukunan klinik. Adapun pada pengenalan tanaman adalah nama Simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain. Simplicia merupakan bahan obat alami yang dikeringkan dan disimpan untuk kemudian digunakan sesuai kebutuhan. Bagian yang digunakan. Di sini kami sertakan petunjuk bagaimana cara memetik tanaman obat yang akan digunakan, sifat dan rasa, serta terkadang kami sebutkan gerak. Atas dasar ini, pengobat tradisional bersepakat di dalam melakukan peresepan dan pengobatan, dan di sini terkadang kami cantumkan organ penghantarnya. Khasiat di sini merupakan hal yang sudah dialami secara turun-temurun dan teruji dengan dukungan ilmiah, baik dari segi ilmiah alamiah, pengobatan tradisional klasik,
maupun ilmiah sintifikasi. Jadi keterangan yaitu berdasarkan sifat-sifat asal harga tanaman. 2, yaitu berdasarkan kandungan zat gizi, potassium dan sebagainya. Kegunaan adalah penggunaan secara umum keseluruhan dari sudut pandang para tabib tradisional maupun pengalaman masyarakat yang menggunakannya secara turun-temurun. Dosis pemakaian adalah dosis secara umum yang dianjurkan manakala pemakaian belum tahu dosis khusus. Ramuan dan takaran adalah ramuan yang sudah lazim digunakan dengan dosis terperinci. Perbedaan pengobatan tradisional klasik timur, barat, dan perdukunan. Adapun kemudian penyakit di negara-negara timur dan barat pada prinsipnya sama, namun ada perbedaan dalam sejarah dan cara berpikir. Perbedaan pengobatan timur dan barat adalah dalam hal etiologi, patogenesis, dan cara terapi pada penyakit yang sama. Kedokteran barat yang dikenal dengan istilah kedokteran modern berusaha memahami dan mengobati penyakit secara ilmiah, sementara pengobatan timur atau yang lebih dikenal dengan istilah pengobatan tradisional klasik berusaha memahami dan mengobati penyakit berdasarkan tradisi dan pengalaman yang sudah berkembang di negara-negara timur sepanjang ratusan bahkan ribuan tahun. Dan dikarenakan pengobatan timur dan kedokteran barat masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, maka dari itu perlu kiranya kami sampaikan, dan khusus bagi para sejawat dokter yang berminat mempelajari isi buku ini, maka sudilah kiranya untuk menanggalkan atau memisahkan terlebih dahulu pengetahuan ilmu kedokteran yang dimiliki, dan yang saya maksud adalah ilmu kedokteran barat konvensional secara putih. Kemudian mulai memahami seluruh teori-teori kaidah dan dasar ilmu pengobatan tradisional klasik ini, dan bila mana telah dipahami serta dikuasai, barulah diadakan penyatuan, penggodokan antara dua ilmu pengobatan. Dengan cara inilah baru mudah-mudahan manfaat dapat diambil semaksimal mungkin, di mana kedua ini pengobatan dapat saling mengisi, dan hanya dengan cara ini pula lah dapat dihindari kebingungan yang timbul oleh dua paham ilmu pengobatan yang terkadang bertentangan, bahkan terkesan masuk akal bagi salah satu ilmu terhadap ilmu yang lain, dan kenyataan dalam prakteklah akan membuat bukti keyakinan tersebut. Jadi teman-teman yang sejawat, di sini dinyatakan oleh penulis Sensei Abu Muhammad, khusus bagi para sejawat dokter yang berminat mempelajari isi buku ini, maka sudilah kiranya untuk menanggalkan atau memisahkan terlebih dahulu pengetahuan ilmu kedokteran yang dimiliki. Pernyataan kami tersebut di atas memang sangat beralasan. Kami beri contoh apa yang disebut fenomena organ itu, meskipun punya istilah yang sama dengan kedokteran barat, namun arti yang terkandung di dalamnya berbeda, bahkan kadang sama sekali berlainan. Istilah organ punya konsep dan arti tersendiri bagi pengobat timur. Satu organ dalam teori pengobatan timur mencakup lebih dari satu organ dalam ilmu kedokteran barat. Sebaliknya, fungsi satu organ dalam pengertian kedokteran barat mungkin terdapat dalam beberapa organ di pengobatan timur. Misalnya, fungsi jantung. Secara pengobatan timur tidak saja menguasai sirkulasi darah. Dalam hal ini serupa dengan fungsi jantung di kedokteran barat. Tetapi, jantung juga menguasai pemikiran, kecerdasan, dan kesadaran, di mana hal ini dalam pengertian kedokteran barat sebagai fungsi otak. Jadi menurut hemat kami, tidak bisa seorang memahami pengobatan timur
dengan sudut pandang pengobatan barat, karena masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Begitu pula sebaliknya, barang siapa tetap melakukannya, maka pemahamannya dikhawatirkan akan menyimpang jauh dari maksud yang sesungguhnya, hingga terjadilah keadaannya seperti perkataan seorang penyair, dia berjalan ke timur, engkau berjalan ke barat, betapa jauh antara timur dan barat. Dia berjalan ke timur, engkau berjalan ke barat, betapa jauh antara timur dan barat. Kemudian pengobat timur mengobati penyakit secara menyeluruh yang dianggap penting, bukan hanya simptom-simptom yang dikeluhkan, melainkan juga sistem keseimbangan jiwa dan raga. Pengobat tradisional klasik tidak berupaya mengobati secara radikal, melainkan berusaha memulihkan sistem keseimbangan tubuh untuk mendukung daya penyembuhan itu sendiri. Walaupun pendapat ini dari sudut pandang kedokteran barat seringkali dianggap tidak logis atau kurang ilmiah, tetapi konsepsi dasarnya benar dan dalam praktik pengobatan sehari-hari sangat bermanfaat dan sangat efektif dalam pengobatan penyakit kronis. Prinsip inilah rahasia kesuksesan pengobatan timur. Ilmu pengobatan tradisional klasik timur telah berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun. Pengalaman dan pengetahuan yang dikumpulkan selama saat ini penting bagi kesehatan masyarakat. Pengobatan timur tradisional klasik merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang sangat berharga dan patut disarankan kembali kepada masyarakat. Para dokter barat pada umumnya masih memandang pengobatan tradisional klasik timur sebagai pengobatan medis non-standar atau sampingan atau disebut juga alternatif. Namun, semakin banyak di antara mereka yang akhirnya menerima dan menghargai pengobatan tradisional klasik timur sebagai pelengkap, khususnya dalam menangani berbagai masalah penyakit kronis. Adapun yang bertolak belakang dengan pengobat tradisional klasik timur dan kedokteran barat adalah pedukunan klinik. Seiring berjalannya waktu, ketika para dukun klinik tidak berhasil mengobati penyakit yang beraneka ragam pada masyarakat, kemudian mereka para dukun melirik ke tanaman obat, yaitu dengan cara menggunakan tanaman obat atau jamu yang kemudian digabungkan dengan praktik perdukunannya, seperti pengobatan dengan tenaga dalam, mantra, dan lain-lain. Berikut contoh buku pengobat para dukun klinik Bali dan Jawa yang ajarannya bercampuran dengan ajaran Hindu, aliran kebatinan kejawen, dan sufiakan tetapi digabung dengan tanam obat. Contoh, lontor husada buduh, husada pangkes jiwa, husada wang aring, husada tiwang, husada ila, sedet soliro, serat cincini, primbon balal jemur, ada makna. Lukma nakim, ada makna. At tasadur, ada makna. Dan buku primbon seri ada makna lainnya sebanyak 10 jilid, serta seluruh buku-buku primbon dan mujarabat primbon sejenisnya. Kemudian perbedaan pengobat timur dan dunia perdukunan dibuktikan dengan tegas oleh sang pakar pengobat timur kenamaan dalam bukunya Huang Dinejing yang ditulis ribuan tahun sebelum Masehi. Di situ disebutkan, Anda tabib pengobat timur tidak dapat berbicara tentang teori pengobatan dengan orang yang percaya melakukan ilmu perdukunan klinik sihir. Juga prinsip ditekankan oleh Ben Q, seorang dokter tradisional yang hidup 401 sampai 314 sebelum Masehi, menekankan prinsip seorang tabib pengobat timur tidak mengobati mereka yang melakukan percaya pada ilmu perdukunan klinik sihir. Adapun selanjutnya perlu diketahui bahwasanya pada asalnya buku ini kami susun dengan harapan dapat menjadi panduan kami sekeluarga dan kaum yang berminat dengan permasalahan ini belajar bersama kami sehingga akhirnya kami berharap penyusunan buku ini bisa dapat bermanfaat bagi kami sekeluarga
sanak saudara, handai taulan, teman sejawat, dan masyarakat muslim pada umumnya. Walaupun demikian kami sadar dan tidaklah kami katakan bahwa karya ini terjaga dari kesalahan. Karena itu, jadilah Anda para pembaca, sebagaimana ucapan seorang penyair, jika engkau mendapat celah, tutuplah lubang itu. Maka jajat maha mulia dan maha tinggilah yang tidak ada celahnya. Jadi, alhamdulillah, ini aja dahulu. Ini oleh karena itu kami yakin kesalahan pasti ada, kerancuan pasti termuat. Karena itu apa yang benar maka datang dari Allah Azza wa Jalla saja, dan apa yang salah maka datang dari diri kami dan dari syaitan. Kemudian saya berharap dan mohon semoga Allah Azza wa Jalla memperkenankan keinginan saya, dan semoga berkenan pula kiranya Ia melimpahkan tolong dan karunia atas saya sehingga saya dipandaikannya melakukan tugas ini dengan ikhlas mengharap wajah Allah semata, yaitu menyampaikan pengetahuan perihal pengobatan yang dimana hal tersebut dapat dikatakan sesuatu yang memudah-mudahan berguna bagi halayak, maka menyampaikannya ialah hak dan kewajiban setiap orang yang memiliki sesuatu tersebut untuk menyampaikannya. Karena sebagaimana ungkapan seorang penyair, jika engkau tidak mempunyai sesuatu, maka engkau tidak akan dapat memberikan sesuatu. Kemudian saya selalu mensenantiasa mengharap kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang saya lakukan ini karena sungguh-sungguh suci lillahi Ta'ala semata-mata, dan tidak sekali-kali karena sesuatu di luar dan keluar daripada kepentingan agama Allah, agama Islam, dan dengan pemahaman di atas sunnah sahihah yang malamnya seperti siangnya. Dengan sedikitnya ilmu pengetahuan yang saya sampaikan ini, semoga dapat menjadi catatan amal di akhirat kelak bagi saya, serta dapat bermanfaat bagi halayak biiznillah. Wallahu wabillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Bekasi, Kamis 25 Juli 2014, 28 Ramadan 1435, disusun oleh hamba yang selalu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sinsi Saparsno Abu Muhammad Faiz Al-Kianji. Saya tutup dengan kepala majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.